Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audrey Mauriawardani, NIM 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua tumor jinak yang terdapat pada payudara, yaitu papiloma intraduktal serta nekrosis lemak. Yang pertama, papiloma intraduktal. Untuk papiloma intraduktal sendiri merupakan tumor jinak yang ditemukan di dalam duktus payudara dan merupakan tumor duktus lactiferus mayor. Tumor ini disebabkan oleh proliferasi abnormal dari sel epitelial ductus payudara. Nah, untuk papiloma intraduktal ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, soliter dan multiple. Untuk yang soliter itu biasanya terletak di sentral, dan yang multiple ini biasanya terletak di perifer. Untuk etiologinya sendiri belum banyak diketahui. Nah, papiloma intraduktal ini merupakan tumor jinak. Nah, faktor predisposisi dari tumor jinak ada beberapa. Yang pertama, penggunaan kontrasepsi. Yang kedua, hormon replacement terapi. Yang ketiga, paparan estrogen seumur hidup. Dan yang terakhir, riwayat keluarga. Untuk manifestasi klinisnya sendiri, berhubung untuk papiloma intraduktal ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, untuk yang soliter itu biasanya terletak di sentral. Untuk usia penderitanya biasanya dari usia 30 sampai 50 tahun dengan ukuran lesi kurang dari 1 cm. Tetapi umumnya lesinya ini berukuran 3 sampai 4 cm atau bahkan bisa lebih besar dari itu. Biasanya terdapat nipple discharge unilateral yang bersifat serous atau bloody atau berdarah. Untuk yang multiple sendiri, dia biasanya terletak di perifer, mengenai usia yang lebih muda, jarang terdapat nipple discharge, sering bilateral, lebih rentan untuk bertransformasi menjadi maligna. Nah, biasanya untuk papiloma multiple ini disebut sebagai juvenile papillomatosis. Karena lesi ini banyak diderita oleh wanita usia muda yang rata-rata usianya 23 tahun. Tapi pernah juga ditemukan pada wanita dengan usia 48 tahun. Pasien biasanya mengeluhkan adanya massa tanpa rasa nyeri, dan dalam pemeriksaan fisik itu massanya dirasakan batas yang tegas, mudah digerakkan, dan sering diduga sebagai fibroadenoma. Untuk pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu antara lain USG payudara, mamografi digital, duktulografi, bisa juga sitologi dari discharge nipple-nya, dilakukan MRI, sama yang terakhir ada mammary ductoscopy. Nah, biasanya mammary ductoscopy ini merupakan endoskopi yang dimasukkan pada muara ductus di nipple sehingga dapat secara langsung memvisualisasikan kondisi di epitel ductus payudaranya itu. Untuk diagnosis definitifnya bisa dilakukan dengan frozen section atau potong beku saat operasi, dan dilakukan histopatologi dari spesimen tumor pasca operasi. Untuk terapinya sendiri, untuk terapi utama itu dilakukan operasi eksisi ductus atau mikrodosektomi untuk menghilangkan gejala dan pemeriksaan histopatologi. Operasi ini diindikasikan terutama pada papiloma dengan nipple discharge yang bersifat serous maupun bloody. Untuk terapi lain yang dapat dilakukan yaitu dengan mammary ductoscopy assisted mikrodosektomi. Nah, tindakan ini berpotensi untuk mengurangi eksisi ductus dengan eksisi yang lebih minimal. Selanjutnya, untuk yang nekrosis lemak. Nekrosis lemak sendiri itu merupakan sel-sel lemak yang mati akibat terjadinya trauma pada payudara atau iskemik jaringan payudara yang tergantikan oleh jaringan parut dan nantinya akan terpalpasi sebagai nodul. Nah, biasanya etiologi yang paling banyak yang menyebabkan nekrosis lemak itu akibat trauma. Trauma di sini yaitu termasuk trauma akibat pasca tindakan operasi pada payudara. Selain trauma, nekrosis lemak sendiri dapat disebabkan oleh fine needle aspiration atau biopsi, terapi antikoagulan, radiasi,
serta infeksi yang terjadi pada payudara. Nah, untuk individu yang merokok, obesitas, dan lansia itu yang mendapatkan terapi kanker seperti kemoterapi, radioterapi, serta mastektomi akan meningkatkan risiko terjadinya nekrosis lemak itu sendiri. Untuk patofisiologinya, nekrosis lemak ini adalah proses inflamasi steril yang dihasilkan dari saponifikasi aseptik lemak menggunakan darah dan lipase jaringan. Nah, lipase sendiri itu berfungsi sebagai enzim yang melepaskan asam lemak dari trigliserol. Nah, asam lemak yang lepas dari trigliserol ini akan membentuk kompleks dengan kalsium yang berasal dari darah sehingga membentuk saponifikasi tadi. Nah, pada awalnya nekrosis lemak ini muncul sebagai hemoragik yang bermanifestasi sebagai indurasi dan berbatas tegas. Selanjutnya terjadi saponifikasi di mana lesinya itu berubah warna menjadi kekuningan. Nah, setelah terjadi saponifikasi, di situ kemudian terjadi kalsifikasi. Nah, lesinya itu berubah warna lagi menjadi lebih putih pucat, dan terakhir dia akan mengalami fibrosis yang nantinya akan terbentuk massa dengan warna kuning abu-abu. Nah, jaringan parut ini kan merupakan hasil akhir dari inflamasi yang reaktif. Nah, nantinya itu dia akan digantikan oleh jaringan fibrosis seperti itu. Nah, selain itu ada beberapa sel lemak yang akan melepaskan isinya daripada membentuk jaringan parut sebagai hasil dari trauma yang dikenal sebagai degenerasi kistik. Nah, biasanya kalsifikasinya ini sering berkembang di sekitar lapisan luar dari kista tersebut. Untuk fibrosisnya sendiri dapat mengelilingi lemak atau minyak yang mengalami degenerasi yang disebut sebagai kista oil, yang dapat bertahan berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Untuk manifestasi klinisnya sendiri, sebenarnya untuk nekrosis lemak sendiri itu cirinya tidak memiliki ciri yang khas, bahkan dia itu memiliki ciri-ciri yang hampir sama seperti keganasan. Ciri-cirinya meliputi massa yang tidak teratur, biasanya melekat pada dermis, kemungkinan terjadi perlekatan kulit dan atau retraksi nipple sebagai akibat dari jaringan fibrosis yang terbentuk di antara jaringan nekrosis dan kulit. Nah, semua ciri-ciri itu dapat menjadi ciri keganasan, sehingga penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang ada pada pasiennya, termasuk riwayat trauma pada pasien. Untuk pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan antara lain mamografi, USG, MRI, fine needle aspiration atau FNA, core biopsi, dan excisional biopsi. Tapi untuk dilakukannya excisional biopsi jika sudah terjadi curiga keganasan. Nah, tujuan dari pemeriksaan penunjang ini untuk mengeliminasi adanya keganasan. Terapi dari nekrosis lemak sendiri sebenarnya untuk yang masa yang teraba tetap, mengecil atau bahkan sembuh itu tidak membutuhkan terapi. Nah, dibutuhkan terapi yaitu surgical removal jika nekrosis lemak itu tidak sembuh dan atau menyebabkan nyeri dan distorsi bentuk pada payudaranya itu. Bisa dilakukan aspirasi untuk nekrosis lemak yang mengandung cairan berminyak untuk mengurangi ketidaknyamanan pada pasien. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.